Banyak orang berpendapat bahwa tahun 2024 adalah tahun politik, karena pada tahun 2024 akan diselenggarakan pemilu dan pemilunya adalah pemilu yang serentak. Pemilihan calon wakil rakyat di semua tingkatan, dari DPRD tingkat 2, tingkat 1 hingga ke tingkat nasional. Dan yang paling seru tentu pemilihan presiden. Tapi di sisi lain orang pura-pura tidak tahu bahwa setiap hari sebetulnya adalah tahun politik, karena jangankan sehari, sehabis pemilu saja pun para politikus bisa langsung ribut, terutama yang kalah. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, secapres maupun bukan, jika beda pilihan jangan baper. Dari apa yang saya katakan di awal tadi dalam opening, apa sebetulnya yang terjadi? Mungkin kita hanya tidak siap untuk kalah dalam setiap kompetisi, apapun kompetisinya, apalagi kompetisi politik. Cuma masalahnya dalam politik, kematian bisa terjadi berkali-kali, kemenangan cenderung hanya satu kali. Dalam setiap kontestasi politik kita punya banyak contoh apa yang terjadi setiap habis pemilihan. Selalu ribut karena yang kalah akan memberondong dengan berbagai tudingan. Kecurangan, money politics, bahkan bongkar-bongkaran isu yang sangat personal, sangat pribadi. Menjelang Pilpres 2024 sebelum September 2023, sesuai jadwal Pilpres 2024, dinamika politik akan terasa makin bergelora. Sesuai tagline atau keyakinan para politikus bahwa politik itu dinamis. Itu lahir dari filosofi politik bahwa politik adalah seni dari segala ketidakmungkinan menjadi mungkin. Maka dalam politik juga dikenal keyakinan tidak ada kawan atau lawan abadi dalam politik, kecuali kepentingan. Pertanyaannya, moral apa yang bisa kita dapatkan dari tagline atau semboyan atau filosofi seperti itu, yang selalu mengatakan bahwa politik itu dinamis, seni dari segala kemungkinan, dan tak ada yang abadi selain kepentingan? Jawabnya oportunisme. Paham utama politik adalah menjadi pemenang, penguasa, dengan menyingkirkan atau mengajak lawan untuk mendukung kemenangannya, bagaimanapun caranya. Sementara yang menghalalkan semua cara ialah yang telah kehabisan cara. Dalam Pilpres 2024 misalnya, belum sudah beberapa partai telah berkoalisi, baik yang sudah ataupun yang belum punya capres. Ada koalisi Indonesia Bersatu, ada koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, ada koalisi Perubahan. Bahkan yang menyebut koalisi Perubahan, masing-masing partai sudah mendeklarasikan capres yang sama, tetapi belum secara formal bersamaan mendeklarasikannya lengkap satu paket dengan cawapresnya. Namun senyampang itu partai-partai politik yang berkoalisi dengan ini dan itu masih saja berkunjung ke partai ini dan itu
dengan kata-kata bersayap untuk tidak menyebut normatif dan apalagi menyebutnya sebagai munafik. Kalau berkoalisi ngapain bukannya melakukan konsolidasi dengan internal anggota koalisi? Ngapain masih window shopping atau belanja-belanji, bahkan yang punya capres pun masih kesulitan untuk nyari cawapresnya. Yaitu karena koalisi hanya untuk mengejar jumlah presidensial threshold dan dengan hitung-hitungan kepentingan pragmatis dari internal partai masing-masing untuk mengamankan electoral threshold mereka, keterpilihan atas kekhawatiran tidak mendapatkan efek ekor jas. Semuanya berangkat dari citra diri personal seorang capres, calon pemimpin, calon legislatif. Tidak bicara tentang apa rancangan partai-partai politik, dalam hal ini koalisi ini dan itu, mengenai Indonesia ke depan dan siapa yang cocok untuk menjalankan itu. Kemudian mereka promosikan ke rakyat untuk mendapatkan pengesahan atau kedukungannya. Karena itu ya tidak aneh jika sampai detik terakhir pun pada September 2023 atau katakan sebelum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendeklarasikan capres-cawapresnya, partai-partai yang sudah berkoalisi ini akan menunggu. Karena cari selamat, karena menakar capres hanya dari keterwakilan citra personal, karena partai politik kebanyakan ya memang tidak punya platform politik. Yang buat apa mereka mendirikan partai selain ya karena itulah syarat administrasi dan konstitusional untuk bisa berebutan kekuasaan. Mengenai caranya ya mereka tetap mengeksploitasi, memanfaatkan ketidaksadaran rakyat, ketidaktahuan masyarakat mengenai apa itu politik. Karena kita melihat mana partai politik yang menghargai rakyat, yang melakukan pendidikan politik pada rakyat, hampir tidak ada.